Biografi Imam Al-Ghazali, Sang Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali adalah tokoh besar dalam peradaban dunia Islam. Seorang ulama, ahli teolog, filsuf, dan pemikir yang sangat jenius. Di dunia barat, ia dikenal dengan sebutan Al-Ghazal. Ia merupakan sosok yang mencintai filsafat dan tasawuf. Keahlian dan kecerdasannya dalam bidang ilmu agama, telah melahirkan banyak karya-karya fenomenal, yang menjadi rujukan para ulama dan cendekiawan muslim sedunia hingga saat ini. Sosoknya begitu populer bagi umat Islam dari masa ke masa, dan namanya terus bergema dari generasi ke generasi. Karena kekuatan argumentasinya, baik dengan dalil akli maupun nakli, yang kukuh dalam membela ajaran agama Islam, beliau mendapat gelar Hujjatul Islam, atau argumentasi Islam, atau pembela agama. Selain itu beliau juga digelari Zain al-Din, hiasan agama, dan Bahrun Muhrik, lautan tak bertepi. Imam Al-Ghazali dianggap sebagai mujaddid abad kelima, yakni seorang pembaru iman, yang menurut hadis kenabian, muncul setiap 100 tahun sekali, untuk memulihkan iman komunitas Islam. Beliau sangat dihormati di dua pusat kekuasaan Islam pada masanya, yaitu dinasti Seljuk dan dinasti Abbasiyah. Bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Imam Al-Ghazali lahir di Ghazalah, Bandar Tus, Khurasan, Persia, kini Iran. Tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, tepatnya pertengahan abad ke-5 Hijriah. Disebutkan bahwa beliau dipanggil Abu Hamid, karena putranya bernama Hamid. Dan Al-Ghazali At-Tusi, berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing, dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah. Sedangkan Asy-Syafi'i, menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Setelah melalui zaman dalam kehidupan yang indah, Imam Al-Ghazali mengakhiri hayatnya di tempat permulaannya, di desa Tus, wilayah Khurasan, Iran, tempat kelahirannya. Beliau wafat tanggal 14 Jumadil al-Akhir, tahun 505 Hijriah atau tanggal 19 Desember tahun 1111 Masehi. Jenazahnya dikebumikan di makam Al-Tabiran, berdekatan dengan makam Al-Firdaus, seorang ahli syair yang termasyhur pada masa itu. Meski telah tiada, tulisan-tulisan yang mengungkap pikiran-pikirannya dan sejarah hidupnya, telah banyak ditulis oleh para pengkaji di seluruh penjuru dunia. Diriwayatkan, Imam Al-Ghazali hidup dalam keluarga yang miskin. Ayahnya bekerja sebagai pemintal benang, atau ada yang mengatakan pemintal bulu domba. Kedua orang tuanya adalah orang yang soleh, ia tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri, meski hidup dalam kemiskinan. Imam Al-Ghazali mempunyai saudara kandung satu, yakni adiknya yang bernama Ahmad. Yang mana sang adik ini, kelak juga menjadi seorang ulama besar dan sufi seperti dirinya. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali sangat pandai dan cerdas. Daya ingatannya sangat kuat dan tajam. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang yang alim dan soleh. Beliau meninggal dunia tatkala Al-Ghazali dan adiknya masih kecil. Akan tetapi sebelum meninggal, beliau telah berpesan untuk kedua anaknya kepada seorang teman sufi, agar sepeninggalnya nanti, kedua anaknya dididik dan dirawat. Kata sang ayah, "Saya sangat menyesal bahwa saya tidak bisa menulis dan buta huruf. Oleh karena itu, saya ingin kedua anak saya ini, tidak kehilangan yang tidak bisa saya peroleh. Didiklah mereka berdua dengan seluruh harta peninggalanku." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa, konon orang tua Imam Al-Ghazali sering mengunjungi para ulama, berkumpul bersama mereka dan meluangkan diri untuk melayaninya. Hal itu membuatnya merasa seakan-akan dirinya menemukan kebaikan dalam diri mereka, dan ia pun terkadang bersedekah untuk kepentingan mereka. Tak jarang ia menangis dan merunduk,
tatkala mendengar mereka berbicara. Ia selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak diberi rizki berupa seorang anak yang dapat memberikan tuntunan, dan menjadikannya seorang ahli ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Pendidikan Imam Al-Ghazali. Sepeninggal ayahnya, Al-Ghazali kecil diasuh dan dididik oleh seorang teman ayahnya, yang juga ahli agama dari kalangan Sufi, yaitu Ahmad bin Muhammad Al-Razikani. Dari sinilah Al-Ghazali mulai belajar ilmu fikih, riwayat hidup para wali, dan juga kehidupan spiritual mereka. Selain itu, ia juga belajar menghafal syair-syair tentang mahabbah cinta kepada Tuhan, Al-Quran dan Sunnah. Setelah beberapa tahun bersamanya, Al-Ghazali dimasukkan ke Madrasah Tus, untuk memperluas ilmu pengetahuannya. Madrasah Tus ini adalah sekolah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam Al-Mulk, terletak di kota kabupaten yang bernama Tus. Setelah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikannya di Tus, Al-Ghazali muda melanjutkan studinya ke Madrasah Jurjan. Jurjan adalah sebuah kota yang berjarak kurang lebih 250 mil dari Tus. Dalam perjalanan ke Jurjan, tak jarang Al-Ghazali harus mencari barengan, dengan berangkat bersama-sama kafilah para pedagang, agar aman dari gangguan para penyamun. Tidurnya kadang di tempat terbuka, dan kadang di serambi masjid. Demikian perjalanan berat ini, terus ia lalui hingga akhirnya sampai di kota Jurjan, tempat idaman untuk menuntut ilmu kala itu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa, awal perjalanan Al-Ghazali ke Jurjan ini adalah pada tahun 465 Hijriah. Di sini, ia berguru kepada Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Di sini pula, Al-Ghazali muda mulai menuliskan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya. Ia menulis suatu komentar tentang ilmu fikih. Kemudian pada tahun 470 Hijriah, ia kembali ke Tus setelah menyelesaikan pendidikannya di Jurjan. Dikisahkan dalam perjalanannya dari Jurjan ke Tus ini, Al-Ghazali mendapat musibah yang membuatnya berhenti sementara dalam menulis. Akan tetapi dari musibah ini, ia mendapatkan pelajaran sangat berharga, yang membuatnya lebih bersemangat untuk belajar dan menghafal, serta menjaga hafalan-hafalannya. Musibah itu adalah, ia dihadang oleh segerombolan perampok, dan diambil barang-barangnya termasuk tas yang berisi buku-buku pelajaran. Al-Ghazali berusaha memintanya dengan memohon agar tas dan buku-bukunya dikembalikan. Tetapi salah satu dari mereka malah menghardiknya dengan berucap, "Apa artinya pengetahuan, kalau hanya tertulis dalam kertas? Ketika kertasnya hilang, pengetahuan itu ikut raib bersamanya." Dengan kejadian ini, Al-Ghazali berpikir dan merenung. Ia merasa bahwa yang dikatakan penyamun itu benar adanya. Dan semenjak itu, ia pun rajin selalu membiasakan diri untuk menghafal setiap ilmu yang didapatnya. Kembalinya Al-Ghazali di Tus yang kedua ini, ia menetap kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama itu pula lah, ia menghabiskan waktu dengan menghafal semua pelajaran-pelajaran yang diterima dari guru-gurunya. Karena kehausannya dalam ilmu pengetahuan, ia pun berpikir ingin melanjutkan pengembaraannya untuk memperdalam dan memperluas lagi keilmuannya. Dengan tekad membara dan keinginan kuat yang tidak bisa dibendung, ia pun melanjutkan petualangannya dalam mencari ilmu. Kali ini tujuannya adalah kota Naisabur, ibu kota Khurasan. Di sini Al-Ghazali masuk di Akademi Nizamiyah, yaitu sebuah madrasah yang dipimpin oleh salah satu ulama besar termasyhur dalam ilmu pengetahuan agama, bernama Abu Ma'alin Hisauddin Al-Juwaini, yang diberi gelar kehormatan dengan Imam Haramain, yaitu imam dari 2 kota, yakni Makkah dan Madinah. Disebutkan bahwa di madrasah ini, para murid-muridnya tidak dipungut bayaran alias gratis. Dan Al-Ghazali muda menghabiskan belajar di sini selama 8 tahun,
yaitu dari tahun 1077 sampai tahun 1085 Masehi. Selama belajar di Naisabur ini, ia tidak pernah lupa dengan pesan penyamun yang disampaikan kepadanya. Ia pun menghafal semua kitab yang dipelajari di luar kepala. Dari Imam Haramain inilah, Al-Ghazali memperoleh ilmu pengetahuan agama yang bermacam-macam, seperti ilmu fikih, usyul fikih, ilmu kalam dan filsafat, sehingga ia mampu bertukar pikiran dengan segala aliran dan agama. Bahkan mulai mengarang buku-buku ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Setiap orang yang masuk ke Madrasah Naisabur, langsung mendengar kepopuleran Al-Ghazali. Sang guru, Imam Haramain, hampir selalu menyinggung kelebihan muridnya dalam setiap kesempatan. Sungguh, ia lautan yang sangat dalam. Demikian sang guru menyifati kedalaman ilmu Al-Ghazali. Walaupun kemasyhuran telah diraih Al-Ghazali, namun beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Sebelum Al-Juwaini wafat, beliau memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizam Al-Mulk, yaitu Perdana Menteri Sultan Saljuk Malik Shah, pendiri Madrasah Al-Nizhamiyah. Ia adalah seorang pemimpin yang tidak tanggung-tanggung dalam memberi dukungan materi terhadap para ilmuwan agama. Setelah gurunya wafat, selanjutnya Al-Ghazali meninggalkan Naisabur dan memutuskan pergi ke Baghdad, yang mana pada waktu itu menjadi pusat keilmuan dan seni. Disinilah para cendekiawan dan sastrawan berkumpul. Mereka bebas berkarya dan menulis, di bawah perlindungan Nizam Al-Mulk, seorang menteri Daulah Saljuk. Di kota ini, beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan para ulama. Dari perdebatan yang dimenangkannya ini, namanya semakin populer dan disegani karena keilmuannya. Pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Madrasah An-Nizhamiyah. Selama mengajar, Al-Ghazali sangat tekun mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawi, dan Ikhwan Al-Safa. Penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya, seperti Al-Maqasid Falsafah, Tuhaful Al-Falasifah. Buku tersebut disusun beliau, ketika beliau mengalami fase skeptis. Diceritakan bahwa Al-Ghazali di Baghdad selama 6 tahun. Pelajaran pertama yang didalami olehnya yaitu, wajib tidak ada pemisah antara teori dan praktek. Berdasarkan pengalaman dan fakta di lapangan, ia menemukan ketidaksesuaian antara para ulama dari berbagai aliran dan kajian, dengan perilaku mereka. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Imam Al-Ghazali dilanda keraguan atau yang disebut dengan skeptis terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya, yakni hukum teologi dan filsafat. Termasuk keraguan akan pekerjaan dan karya-karya yang dihasilkannya. Hal itu menimbulkan kegelisahan jiwa yang mengguncang dirinya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dengan fisiknya. Kesehatannya pun terganggu dan memburuk. Beliau menderita penyakit selama 2 bulan dan sulit diobati. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya dan melepaskan jabatannya sebagai guru besar di Madrasah Nizhamiyah. Imam Al-Ghazali merasa bahwa pergaulan dengan para ulama di Baghdad ini justru membuat hatinya sempit. Keadaan tersebut membuatnya berpikir untuk melakukan pengasingan atau uslah, perenungan, penelitian, dan pengkajian mendalam. Sebab itulah, beliau memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dan berkelana menuju kota Damaskus. Di sana beliau melakukan uslah, riyadah, serta mujahadah, selama kurang lebih 2 tahun. Diceritakan bahwa beliau tiba di Damaskus, dengan mengenakan pakaian seorang darwis. Selama di Damaskus, beliau tinggal di sebuah ruangan di menara Masjid Al-Umawi. Dalam bukunya Al-Munqidh min Al-Dalal,
beliau menceritakan aktivitasnya itu dengan berkata, "Aku berada di menara masjid sepanjang siang. Aku tutup pintu menara rapat-rapat seorang diri. Setelah menjalani uzlah selama lebih kurang 2 tahun, kerinduan akan keluarga dan tanah air melanda dirinya." Akhirnya Imam Al-Ghazali mengakhiri pengasingannya, dan pulang kembali ke Tus, tempat kelahirannya. Beberapa tahun tinggal di Tus, kerinduan untuk bertualang kembali mengusiknya. Beliau pun kembali ke Masjid Al-Umawi di Damaskus, untuk yang kedua kali. Lalu dari Damaskus beliau mengembara ke Baitul Maqdis. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mekah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji secara diam-diam, dan berziarah ke makam Rasulullah SAW, lalu kembali ke Tus. Ketika kembali ke Tus kali ini, Imam Al-Ghazali diminta dengan sangat oleh putra Nizam Al-Mulk, untuk menerima tawaran jabatan guru besar di Naisabur. Imam Al-Ghazali menerima tawaran ini, akan tetapi, beliau merasa berada di bawah tekanan yang sangat kuat. Hatinya merasa sempit, karena disibukkan dengan tugas-tugas mengajar. Beliau pun mengundurkan diri dan memutuskan untuk menetap di Tus. Di tempat kelahirannya inilah, Imam Al-Ghazali mendirikan pondok dan madrasah dari aset pribadinya. Beliau mulai mengajarkan ajaran-ajaran tasawuf, dan menulis kitab yang menjadi sebuah karya fenomenal. Para sejarawan mengatakan, bahwa karya tulisnya mencapai 69 kitab yang lengkap dan sempurna. Pengembaraan ilmiah, menjadi poros keberadaan Imam Al-Ghazali dan titik pusat hidupnya. Beliau selalu berusaha terus menulis dan menyingkap kebenaran. Jejak kesufian Imam Al-Ghazali tidak sebatas dalam kitab-kitab karyanya, dan kajian-kajian yang disampaikan kepada murid-muridnya di Tus, Naisabur, Damaskus, maupun Baghdad. Pengaruh Imam Al-Ghazali terhadap tasawuf, tampak pada banyaknya tarekat sufi yang bermunculan sepeninggal beliau. Beberapa tarekat penting yang terpengaruh oleh sufisme Imam Al-Ghazali adalah, antara lain, Al-Qadiriyah, yang didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Ar-Rifaiyah, didirikan oleh Ahmad Ar-Rifai. Dan Asy-Syadzili, didirikan oleh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili. Bahkan tarekat Asy-Syadzili terpengaruh sangat kuat, oleh seluruh ajaran yang tertuang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menimba ilmu untuk menyumbangkan kebaikan dan kemudahan bagi umat manusia. Beliau mengerahkan segala daya untuk belajar, demi menerangkan jalan manusia. Sebab itulah, beliau memiliki kedudukan mulia, dan karyanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh ulama Islam, tetapi juga merambah ke belahan dunia luar. Beberapa sarjana besar Nasrani, juga banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya. Di antara mereka yaitu Thomas Aquinas. Ia mengkaji Imam Al-Ghazali dan mengenalkan karya-karyanya di Universitas Napoli. Bahkan, banyak sarjana yang membandingkan pemikiran keduanya, dan menemukan banyak titik temu. Sarjana barat lainnya yang terpengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali, melalui kajian Thomas Aquinas, yaitu sarjana Dominikan, Raymond Martin Castelli. Sementara itu, Dante, penyair besar Italia dalam karya prosanya, juga ditemukan banyak sekali pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sangat memengaruhi penyair besar ini. Akhir hayat sang Hujjatul Islam. Demikianlah perjalanan hidup ulama besar, yang telah mengisi lembaran-lembaran sejarah dengan tinta emas. Beliau memejamkan matanya untuk yang terakhir kali di tanah airnya, Tus. Pada hari Senin tanggal 14 Jumadil al-Akhir tahun 505 Hijriyah atau 1111 Masehi, dalam usia 55 tahun. Di pembaringannya yang terakhir ini, beliau hanya ditemani saudaranya, Ahmad Al-Ghazali.
Dalam kitab Al-Sabat Inda Al-Mamat, Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi mengungkap cerita Ahmad tentang kematian saudaranya itu. Pada Senin subuh, saudaraku Abu Hamid mengambil wudhu dan sholat. Usai sholat ia berkata, "Aku harus mengenakan kain kafan." Ia kemudian mengambil kain putih, lalu menciumi dan meletakkannya di hadapan mata. Terdengar ia berucap lagi, "Dengan penuh ketundukan dan kepatuhan, aku siap menghadap sang raja." Sambil meluruskan kaki dan menghadap kiblat, Imam Al-Ghazali menghembuskan nafas terakhirnya, tepat sebelum matahari bersinar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan ruhnya. Amin. Demikian sejarah singkat dan perjalanan hidup Imam Al-Ghazali sang Hujatul Islam. Meski singkat, semoga ulasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat.